Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ya, ini dimudahkan kita berjumpa kembali di majelis ini setelah menunaikan kebutuhan kita mengabdi kepada Allah, salat subuh berjamaah, dan kita luangkan sedikit waktu hingga menunggu waktu isyraq. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam iman, dalam amal, hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Semoga Allah memberikan kita nikmat husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, ummahatul mukminin, istri-istri beliau, wa dzurriyyatih, keturunan beliau, wa ashabih, para sahabat beliau, wa ikhwanih, dan seluruh umatnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kebebasan yang sebenarnya adalah tatkala manusia diberikan kabar gembira oleh Allah Jalla wa'ala saat detik-detik kematiannya, dengan hilangnya kesedihan dan rasa takut, di mana malaikat ketika itu datang, dia mengatakan, la takhaf, jangan kau takut. Jangan kau takut terhadap kehidupan akhirat yang kau akan hadapi. Yang kedua, la tahzan, jangan kau sedih. Jangan kau sedih. Sedih dari perkara dunia yang sudah kau tinggalkan, baik berupa anak, keluarga, istri, handai tolan, harta yang telah ditinggalkan, atau bahkan hutang piutang yang belum sempat terbayar. Karena memang Allah Jalla wa'ala tidak memudahkan kita untuk membayarnya, sekalipun kita berniat sekali untuk membayarnya. Maka diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, malaikat itu akan mengatakan, jangan sedih, aku akan menggantikan semua hal itu untukmu. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah kau dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Keluarnya ruh dari jasad, pada saat itulah dia betul-betul mendapatkan kenikmatan, kebebasan, the real freedom, kebebasan yang hakiki tatkala dia keluar dari alam dunia ini membawa iman, membawa Islam. Itulah hakikat kemenangan. Yang kedua, yakni ketika ruhnya dikembalikan ke jasadnya saat ditinggalkan kuburan itu oleh orang-orang yang mengantarnya, dua malaikat yang hitam dan biru atau hitam kebiruan. Itulah Munkar dan Nakir. Keduanya akan bertanya tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama. Jika tiga perkara ini mampu kita jawab, maka inilah kebebasan. Kebebasan yang hakiki. Yang malaikat sampai mengatakan, nam, tidurlah. Disuruh tidur orangnya. Sekalipun mayit ini mengatakan, arji ila ahli,
fa ukhbiruhum, aku pengen pulang ke keluargaku, mengabarkan kepada mereka tentang keadaanku. Kata malaikat, nam, tidurlah, kanaumatil arus, seperti tidurnya pengantin yang tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang dicintainya. Sampai Allah lah yang akan membangunkan, karena tidak ada yang dicintai oleh orang mukmin kecuali Allah. Allah perintahkan malaikat Israfil meniup sangkakala sehingga bangkitlah dia dari kuburnya. Inilah kenikmatan, inilah kebebasan, inilah hakikat dari kemerdekaan yang hakiki. Maka alam kubur adalah penentuan untuk perjalanan berikutnya. Siapa yang selamat dari alam kubur ini, Bapak Ibu, sesudahnya akan ringan, mudah. Oleh karenanya Utsman ibn al-Affan ketika melihat kuburan, dia menangis sampai jenggotnya basah. Maula Utsman bin Affan yang bernama Hani mengatakan, wahai Utsman, engkau diingatkan surga dan neraka tidak menangis, tapi kau melihat kuburan ini, kenapa kau menangis? Apa jawab Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Buka Tirmizi 2308. Hanan menceritakan kepada kami, Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Hisham bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bahir menceritakan kepadaku. Ia pernah mendengarkan mantan budak Utsman mengatakan bahwa Utsman berdiri di atas kuburan, dia menangis hingga jenggotnya basah. Lalu ada yang berkata kepadanya, ketika surga dan neraka diingatkan kepadamu, kamu tidak menangis. Tetapi kenapa dirimu menangis karena kuburan ini? Dia atau Utsman mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat pertama dari tempat-tempat di akhirat nanti. Innal qabra, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu manazilil akhirah, adalah terminal pertama, tempat pertama di antara persinggahan kehidupan akhirat. Maka siapa, kata beliau, jika seseorang selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mudah baginya. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat dari alam kubur ini, maka sesudahnya akan lebih mudah baginya. Tapi sebaliknya, jika dia tidak selamat darinya, maka tempat setelahnya akan lebih mengerikan darinya. Faman lam yanju, barang siapa yang tidak selamat dari kuburan itu, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka tempat sesudahnya lebih mengerikan, lebih dahsyat daripada alam kubur ini. Dari sinilah kita mendapatkan pelajaran bahwa kita yang hidup di dunia ini diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mempersiapkan diri mendapatkan yakni kemudahan-kemudahan dalam perjalanan akhirat kita, perjalanan yang panjang. Kalau kita di alam rahim cuman kurang lebih 5 bulan kita hidup, karena 4 bulan sebelumnya masih belum ada ruhnya, berarti mati. Setelah lahir ke bumi ini, paling tidak umur kita baina sittin wa sab'ina sana, antara 60-70, sedikit yang lebih dari itu.
mungkin lebih panjang dari alam rahim. Maka di alam kubur ini bisa jadi kita lama, lebih lama dari kehidupan dunia ini. Bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Rasulullah hidup di dunia cuma 63 tahun. Tapi sampai hari ini beliau berada di alam barzakh. Sudah hampir 15 abad lamanya. 1500 tahun yang lalu. Belum lagi nabi-nabi yang lain. Ribuan tahun hidup di sana. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat, betapa indahnya. Tapi sungguh pun demikian, nikmat itu terasa singkat. Karena mereka yang berada di alam kubur, di alam barzakh mendapatkan nikmat, rasanya hidupnya di sana itu indah dan singkat jika dibandingkan kehidupan akhirat yang panjang. Karena ketika manusia dibangkitkan di padang mahsyar, sementara dia harus menunggu keputusan Allah Jalla wa'ala sebelum dia masuk ke surga, dia harus menunggu selama 912 juta tahun. Sulang, 912 juta 500 ribu tahun di sana. Karena kita berada di padang mahsyar selama 50 tahun, dan setiap tahun di sana, setiap hari di sana nilainya sama dengan 50.000 tahun di dunia. 50 tahun di padang mahsyar. Perharinya berapa tadi? 50.000 tahun. Kalau kita konversikan dengan tahun dunia ini sekarang, maka kita temukan angka 912 juta 500 ribu. Lebih lama dari alam kubur. Alangkah ngerinya kalau seandainya di padang mahsyar kita tidak bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Dan itu diawali di mana, Pak? Alam kubur, alam barzakh. Maka Nabi SAW mengingatkan kita untuk mempersiapkan diri menjadi penghuni kubur. Dan beliau mengatakan, jadilah kau di dunia ini, kata beliau, seperti orang asing atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh, kata beliau. Buka Tirmidzi 2333. 2333. La halar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, suatu ketika Rasulullah memegang sebagian tubuhku dan bersabda. Apa sabda beliau? Hiduplah di dunia ini seolah-olah dirimu adalah orang asing atau seorang musafir. Kun, kata beliau, kun fid dunya gharibun au abiru sabilin. Jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Jadilah seperti orang asing atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan. Jadilah kalian seperti orang asing. Maka Nabi SAW bukan hanya memerintahkan, beliau bangga dengan umatnya. Jika kelak nanti suatu saat dia dipanggil orang asing, orang aneh, gharibun, jamaknya adalah al-ghuraba. Ghuraba, orang asing. Nabi pernah mengatakan, bada'al islamu ghariban. Islam itu pada mulanya datang asing. Orang yang berpegang kepada syariat Islam dianggap asing. Aneh, orang umum. Podo uang podo ngidul dhek ngalor. Asing orang ini, aneh. Fasayaudu kama bada'ahu.
Dan kelak nanti di akhir zaman orang yang berpegang kepada Islam itu nanti juga dianggap asing, dianggap aneh. Tapi Nabi kemudian mengatakan fatubal lil ghuraba, maka beruntunglah, berbahagialah orang yang dianggap asing. Nabi bangga. Bahkan Nabi memerintahkan kun fid dunya gharibun, jadilah kau di dunia ini seperti orang asing. Gimana Pak kira-kira orang asing itu Pak? Pernah nggak jadi orang asing? Pergi ke luar negeri misalnya, sampai jadi orang asing nggak? Gimana rasanya jadi orang asing di negeri orang? Nggak enak. Tolak, toleh, pelunga, pelungu. Tahu semuanya atau nggak tahu? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi kita di dunia ini Pak nggak tahu tempat-tempat indah, nggak masalah Pak. Oh kon wis tahu nang Raja Empat. Oh kon wis tahu nang Raja apa? Singa. Raja Singa ngawur ae. Mosok ono. Oh kon tahu nang luar negeri nang Paris? Enggak. Kon tahu nang gone Pattaya kaya apa? Nggak tahu tempat-tempat di dunia ini nggak masalah. Karena manusia ini diciptakan oleh Allah bukan sebagai anak-anak dunia, tapi anak-anak akhirat. Dunia ini akan dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan seperti itu manusia itu. Bahwa hidup di dunia ini seperti musafir. Sudah asing musafir. Orang asing ini biasanya Pak, yang dibawa apa Pak? Peti kesasar. Ngopo? Google Map. Dulu map manual ya kan? Sekarang ada Google ya. Tapi ya tetap dibutuhkan. Bukan hanya itu, intinya apa? Guidance. Apa itu? Panduan, buku panduan agar dia nggak kesasar hidupnya. Dan Allah sudah menurunkan itu, buku panduan kita, Al-Quran wa Sunnah. Sudah ada buku panduan supaya nggak kesasar. Karena kita di dunia diperintah untuk menjadi orang asing. Dan musafir yang melakukan perjalanan. Pernah jadi musafir Pak? Iya. Sering. Dino ngelayap. Ngaji tapi. Orang musafir itu pengen menetap gak? Tidak menetap. Musafir itu pengen segera sampai rumah atau berlama-lama di jalan? Sampai cepat di rumah. Pengen segera sampai di rumah. Orang mukmin itu juga begitu. Mereka itu pengen segera bertemu dengan Allah. Pengen segera kembali ke kampung halamannya. Di mana kampung halaman nenek moyang kita? Di mana dulu Adam dan Hawa bertempat tinggal? Surga. Fil jannah, di surga. Makanya nanti kita ini Pak mudik besar-besaran. Dunia ini kokot. Baru kita nanti tikumnya di mana tikum? Di mana tikumnya? Di mana kita dikumpulkan semuanya? Masyaallah. Padang mahsyar. Itu tikumnya. Sebelum berangkat mudik ke tempat kampung halaman kita. Al-Jannah, surga. Cuma nanti dalam perjalanan ada yang nggak sampai ke kampung halaman. Justru kesasar, tersesat. Kemana? Ke neraka. Saingan nih. Nah supaya kita ini tidak tersesat saat kita kembali ke kampung halaman kita, musafir itu butuh apa? Petunjuk. Butuh bekal dalam perjalanan. Seandainya dia transit, dia berhenti, itu bukan untuk menetap. Seandainya kita sempat hidup di dunia ini bukan tujuan.
Tujuan kita bukan dunia. Ini hanya tempat mampir, tempat transit. Mangkane jare wong Jawa, urip iku kaya wong mampir ngombe. Ngombe apa? Es teh. Bukan ngombe banyu. Kita ini harus membawa bekal yang cukup, menyerap ilmu, mengamalkan ilmu, berharap kepada Allah pahala, berharap keridoannya. Tidak ada ada bekal yang terbaik kecuali takwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah Jalla wa'ala, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, dan bekal yang baik itu adalah takwa kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 197 Allah katakan, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Apa kata Allah? Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya baik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Apa konteks antara perintah bekal dengan haji? Sangat relevan. Kalau haji itu perjalanan dunia, tapi itu sebuah miniatur perjalanan akhirat. Al-hajju Arafah. Haji adalah wukuf di Arafah. Bagaimana di Arafah? Bertemu, berjumpa seluruh suku bangsa di muka bumi ini berkumpul di satu tempat. Nanti yang sebenarnya kita telanjang, Pak, berkumpul di padang mahsyar. Sebetulnya haji itu pun telanjang, cuman dibalut dengan ridha wa izar, dua helai kain putih. Apalagi dulu zaman Quraisy itu sempat haji itu, mereka yang tawaf dalam keadaan telanjang, tapi salah, harus ditutup dong auratnya, kecuali orang-orang suku Quraisy. Tapi selain dari suku Quraisy, bangsa Arab yang lain, kalau mereka tawaf harus telanjang. Ini sebuah penyimpangan sebetulnya. Memang kita tidak memakai celana dalam, tidak memakai pakaian-pakaian dalam, tapi tetap aurat dibungkus. Tapi nanti yang sebenarnya kita akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tak sehelai benang pun menempel, dalam keadaan khufatan, tanpa alas kaki, uratan, tanpa pakaian, ghurlan, tanpa dikhitan. Kalau haji, berapa sih jaraknya Indonesia sampai Mekah? Belum pernah ngukur ya? Nanti dicek. Sekarang kan gampang, pakai Google Map, tarik garis berapa kilo kan bisa.
Sekalipun jauh, kalau dulu berbulan-bulan naik kapal, sekarang mudah naik pesawat. Tapi bagaimanapun jauhnya, itu perjalanan dunia yang bisa ditempuh, yang mudah kita lakukan. Ini saja kita diperintah untuk berbekal. Bukan hanya bekal istitoah, fisik, akomodasi, konsumsi, transportasi. Tapi yang lebih utama adalah bekal apa? Takwa. Padahal ini perjalanan dunia. Bekalnya takwa kepada Allah. Bekal ilmu dan amal soleh. Apalagi perjalanan menghadap Qadi Rabbul Jalil, hakim tertinggi yang akan mengadili kelak, Allah Jalla wa'ala. Nah, kita diperintah oleh Allah Jalla wa'ala berbekal. Wa tazawwadu, dan berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa takwa? Banyak definisi tentang takwa. Di antaranya yang umum para ulama mendefinisikan al-imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kata Abdullah bin Mas'ud, takwa adalah ayyuta'a Allah wa la yu'sa, kau taati Allah, tidak kau durhakai, wa ayyuzkara wa la yunsa, kau ingat selalu Allah, tidak kau lupakan, wa ayyushkara wa la yukfar, dan kau syukuri nikmatnya, tidak kau kufuri. 3 dalam satu paket. Takwa itu adalah taat, ingat, syukur. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini bekal terbaik. Maka Nabi SAW memerintahkan kita, persiapkan dirimu, kata beliau, menjadi calon-calon penghuni kubur, katanya. Apa kata beliau? Kembali ke Tirmizi. Ibnu Umar lalu berkata kepadaku, jika kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kamu bicarakan tentang dirimu di sore hari nanti. Baik, kembali ke awal. Tadi ada yang terpotong, diulang. Jadilah, dari Ibnu Umar, jadilah kau di dunia seperti apa kata Nabi? Hiduplah di dunia ini seolah-olah dirimu adalah orang asing. Iya, seperti orang asing atau seorang musafir. Siapkanlah dirimu sebagai penghuni kubur. Nah, ini dia. Wa'udda nafsaka, dan persiapkan dirimu min ahlil kubur, menjadi penghuni kubur. Disuruh bersiap-siap, Pak, kita ini, Pak, menjadi penghuni kubur. Tapi rata-rata kalau ditanya, Pak, sampai wis siap, Pak? Jawabannya apa? Hah? Belum. Pasti. Sing umur 40 tahun ditakoki, "Cak wis siap?" Ngawur ae. Sing enom rek. 40 puber kedua iki. Nanti 50 ditanya lagi, "Pak, tutup cak maneh, Pak? Wis siap?" Durung. Engko swidak, "Mbah, sampeyan wis siap budal, Pak?" Ngawur durung rek. Aku sik kepengin urip suwe. Menangi anakku putu. Bahkan yang di atas pembaringan mau mati pun kalau ditanya sudah siap mati, siap atau belum? Belum. Kenapa mereka jawabannya tidak siap? Karena tidak mempersiapkan diri. Nabi justru memerintahkan, wa'udda nafsak, siapkan dirimu min ahlil kubur, menjadi calon penghuni kubur. Padahal waktu ini sudah jelas loh, Pak. Nabi itu ngasih plafon bawah, plafon atas 60, 70. Jelas nggak itu kan? Jelas. Kalau kita hitung mulai dari kita lahir, tulis lahir tahun berapa? Tambah 60.
atau kasih plafon atas. Contoh tahun 1950 kalau sing lahir tahun 50. Halo, ada di sini? Halo lah, 1950 tambahan 70 piro? Berapa? 2020 lho wis budal lah. Oh, berarti kurang dukur ya kan? Tahun 1000 swidak. Nah, 1900 swidak tambahan 70 berarti piro? 20 30. 2030. Saiki 2000 piro? 2022. Kurang pirang tahun? 7 tahun. Kurang 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Kira-kira cukup nggak untuk mempersiapkan diri? Lebih dari cukup. Cukup. Jangankan 8 tahun, setahun, tapi kalau dia siap-siap kan bisa. Itulah kenapa kita ini kadang-kadang kalau ditanya selalu jawabnya belum siap, karena belum mempersiapkan diri. Kita nanti masuk alam kubur, harta yang kita miliki hari ini, rumah, mobil, akan kita bawa nggak? Halo? Nggak bakalan. Dua emas berkilo-kilo dibawa nggak? Kayak rebutan anaknya. Istri yang katanya sehidup semati akan ikut nggak? Enggak. 3 yang mengantarkan jenazah, 2 kembali. Yang mengantarkan adalah hartanya, keluarganya, amalnya. Harta dan keluarga pulang. Tinggal 1 amal yang menemani. Satu-satunya harta kita yang kita bawa sampai ke kuburan apa? Harta, bukan harta dunia. Kalau amal itu memang pasti, tapi kan nggak kelihatan. Kafan. Apa? Kafan. Harta dunia. Kafan. Apa? Kafan. Harta dunia fisik. Kopiamu sing tulisannya tauhid iku mau gawa enggak? Buang. Nek mudin. Opo iki? Malaikat gak kira pedhi mek kopiamu. Ya. Yang kita bawa apa? Harta kita. Sampai waktu aku. Kain kafan, lawon jadi ini. Berapa lembar? 3 lapis. Pertanyaannya, sampai wis siap kafan? Siapa yang sudah menyiapkan kafannya? Ngaco. Pak, itu kok aku ketok tangan ngacung. Pak, sudah nyiapkan kafannya? 100. Saya sudah siap kafan saya, kafan istri saya, kafan anak saya, sudah siap. Sewaktu-waktu engkau nek mati iki. Dan kalau bisa meninggal itu, Pak, kafan itu harus dari harta kita. Dari harta yang halal. Ya. Sing teko yayasan, teko takmir masjid, gak usah. Harta yang paling berharga di dunia ini yang kita bawa, kain kafan. Makanya harus diambil dari harta kita. Itu afdolnya begitu. Makanya nek dikei gak usah gelem. Makanya timbang dikei kok siapno. Karena kalau nggak mempersiapkan diri, kok mesti ono sing ngeki. Lah kene wis mati, mosok ero. Mosok kok kan wis ono kafane, durung tak kei. Firdaus akeh sak gelondong, mosok kene mati, ojo. Gak usah Firdaus, duitku ae tukokno kafan. Bisa nggak ngomong? Nggak bisa. Nabi memerintahkan persiapkan dirimu menjadi ahli kubur. Harta dunia yang kita persiapkan, yang kita bawa sampai mati, kain kafan. Harta akhirat apa? Amal soleh, pahala sholat kita, pahala puasa kita, pahala berbakti kita, pahala baca Quran kita, pahala seluruh amal soleh kita. Itu juga kita persiapkan. Cuman kan abstrak, nggak kelihatan.
Dan kita diperintah untuk mengingat mati. Sampai nek mulai mari ngono ketok kafane, kafan rek. Eling mati enggak? Iya. Ingat. Dan itu diperintah oleh Nabi untuk selalu mengingat mati. Bukan hanya ziarah kubur, delok kuburan koyo ngene seperti Utsman bin Affan tadi itu. Tapi apa? Mengingat melihat kafan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda agar kita perbanyak mengingat mati itu, bukan hanya saat di kuburan, di rumah. Maaf. Di rumah yang bisa mengingatkan kita mati apa? Sampai delok TV, eling mati enggak? Enggak, pemeneh sing didelok wong joget. Kae eling mati. Lihat kafan kita lewat, kafan. Perbanyak mengingat kematian. Apa kata beliau? 2307 Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? berbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Aksiru, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian zikra hadhimil ladzat, mengingat yang dapat menghilangkan kelezatan dunia. Apa yang dapat menghilangkan kelezatan dunia? Al-maut, kematian. Wa qati'us syahawat, yang dapat memutus segala keinginan-keinginan, itu adalah kematian. Karena manusia itu Pak, akeh lali nih Pak, nek wis nang donya iku Pak. Contoh koyo ngene, ngaji. Nek wae ngaji ini mantuk-mantuk. Engko metu ro tok-tok seje. Wah, ro pecel wis rubah, ro kebab sudah lain. Apa meneh ro wong wedok lewat wis lali. Mau padahal mantu-mantu berbes mili, ya kan? Sudah lupa kalau sudah keluar, Pak. Makanya jadikan kita ini hidup ini tempat-tempat yang kita datangi sebagai sarana mengingat kematian. Masjid, jangan ingat dunia, ingat kematian, ingat akhirat. Makanya ojo bicara bisnis nang masjid. Apalagi transaksi. Didoakan Nabi nggak berkah transaksinya. Iya. Termasuk bicara di luar. Masjid ini tempat steril dari urusan-urusan dunia. Kalaupun di zaman Nabi ada masjid dipakai tempat untuk membicarakan ekonomi umat, itu memang dalam rangka untuk apa? Kehidupan akhirat. Bukan untuk kepentingan pribadi kita, kepentingan umat. Bagaimana umat ini bisa jaya, menang. Karena dihadapi orang-orang kufar. Dan itu jihad ekonomi. Tapi bukan kepentingan pribadi. Kalaupun di masjid itu di zaman Nabi tempat latihan perang, tapi latihan perangnya untuk apa? Untuk membela agama. Latihan pedang, latihan tombak, nang masjid Pak. Nang Firdaus kon diserampang wong. Ya. Zaman Nabi multifungsi. Ya enggak apa-apa lah kalau latihan bela diri, tapi niatnya harus yang lurus untuk membela agama. Jadi tempat steril dari cinta kepada dunia, harus menumbuhkan cinta kepada akhirat. Nah, di rumah kita juga harus kita ciptakan seperti itu, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita kondisikan, terserah. Mau ditempeli dengan ayat-ayat yang mengingatkan kita tentang kematian, atau kita selalu saling mengingatkan antar anggota keluarga. Nabi memerintahkan agar kita mempersiapkan diri menjadi penghuni kubur. Kembali ke Tirmizi 2333. Kata Abdullah bin Umar, Nabi kemudian bersabda, apa kata beliau?
2333. Ya. Ibnu Umar lalu berkata kepadaku, jika kamu sedang berada di pagi hari, maka janganlah kamu bicarakan tentang dirimu di sore hari. Idza asbahta fala tuhaddits nafsak. Jika kau berada di pagi hari, maka jangan bicarakan tentang dirimu bil masa, di sore hari. Belum tentu kita sampai di sore hari. Sekarang kita pagi, belum tentu kita bisa menjumpai matahari terbenam. Belum tentu. Maka jangan panjang angan-angan. Sebaliknya, jika dirimu sedang berada di sore hari, maka janganlah membicarakan dirimu di pagi hari. idza amsayta fala tuhaddits nafsaka bis sabah. Dan jika kau berada di sore hari, jangan bicarakan dirimu di pagi harinya. Maka Nabi berpesan untuk memelihara dua perkara. Apa kata beliau? Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Khud sihhataka qabla saqamik. Pergunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Sing teko nang kene sehat kabeh nggih. Insyaallah. Pergunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Beribadah kepada Allah. Mumpung sehat, seisok nang masjid, ojo males. Datang ke masjid. Ana udan ae wedi. Apa meneh markona. Jangan takut. Tetap kita diperintah datang memakmurkan masjid, rumah Allah, bengkel hati dan iman. Karena di sini dipupuk iman dan takwa kita. Mumpung masih sehat, tolabul ilm, menuntut ilmu, datang ke majelis-majelis ilmu, taman-taman surga, tempat-tempat yang selalu didoakan malaikat, diturunkan sakinah. Tempat yang di sana kita bisa mendapatkan keberkahan, diturunkan rahmat Allah Jalla wa Ala. Seje nek kon ngrungokno nang radio iku seje. Enggak dapat berkahnya. Karena yang diberi berkah itu majelis ilmu seperti ini. Malaikat menaungi dengan sayap-sayapnya, mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau semua orang di luar benci ngaji ae, bolak-balik ngaji ae, gak ono dino ngaji terus. Biarkan orang benci, hatta al-hitanu fil bah. Meskipun yang namanya ikan-ikan di laut, di air, mereka mendoakan para penuntut ilmu. Luar biasa. Didoakan oleh Allah Jalla wa Ala. Lu ngono kok gak gelem. Hadir yang penting di majelis ilmu, mumpung sehat. Masih ada direwangi. Masih teko dok ngorok. Wis mojok senden turu. Enggak masalah. Insya Allah dia dapat berkahnya ilmu. Daripada kon minggu-minggu ngene nang mall. Biasanya lanang lah wedok. Wedok. Hah? Wedok sing senam, sing ngeterno lanang bojone ya. Lho, mari ngeterno mulai apa ngenteni? Ngenteni biasae. Lah nek ngenteni ngono, sing didelok bojone apa bojone wong liya? Halo. Mending kok hadir di tempat majelis itu. Butuh sehat fisik, tapi juga butuh sehat rohani. Sehat fisik bisa dilakukan kapanpun. Di rumah bisa, tapi menghadirkan di mana kita majelis-majelis yang dinaungi oleh malaikat itu hanya di majelis ilmu. Makanya sing streaming ini iki seje ambek sing teko langsung. Seje pahalane. Tutuk kon wah zaman saiki kan mudah, bisa ngaji di mana-mana. Lain. Kalau majelis ilmu kan kita duduk, ada adabnya, ada etikanya, menulis, memperhatikan, sukut, diam. Ya kan? Tapi kalau nek ngaji nang omah, klesetan, mangan kacang.
Kadang-kadang apa? Do korek tok jilbaban, ngisore ngudo. Kan karo. Beda. Kalau malaikat memintakan ampun bagi para penuntut ilmu, bukankah itu kafarat, penghapus dosa? Kau keluar dari majelis ini diampuni oleh Allah dosa-dosa kalian. Amin. Nabi SAW mengatakan, khud sihataka, pergunakan masa sehatmu qabla sakomik, sebelum kau sakit. Engkau wes maaf turu jadi kembali amben, bisa nggak menuntut ilmu? Nggak bisa. Aku kepingin menuntut ilmu rek, tapi aku ojo ditangeni, turun ini ae kok. Digotong, ada nggak sampai orang sakit berbaring terus dia ikut pengajian? Belum pernah ada dalam sejarah seperti itu. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan hidupmu sebelum matimu. Wahud hayata, pergunakan hidupmu qabla mautik, sebelum kematianmu. Hidup adalah kumpulan waktu, detik demi detik, hari, bulan, tahun. Ini adalah waktu, dan kita sudah diberikan waktu, kita sudah dipanjangkan usia kita. Orang kalau sudah melewati usia 40, itu sudah dipanjangkan usianya. Makanya supaya orang itu segera kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika usia 40 tahun beliau pakai tongkat. Padahal 40 tahun itu senom kan? Nang di sapa sing 40? 40 kan? Sampai aku mama pakai tongkat dilokno wong kan? Halo, apa meneh beliau angkatan? Ya, budal dinas nang angkatan laut gawa tongkat. Diseneni wong. Oh, tongkat komando, cilik. Iya, tapi kok nyaingi komandane. Enggak. Bahkan itu sunnah yang banyak dilupakan. Apa? Yaitu memakai tongkat setelah usia 40 tahun. Supaya apa? Kita ini ingat bahwa hidup di dunia ini apa? Ka'annaka abiru sabilin, seperti musafir, bahwa kita ini tidak menetap di dunia, kita ini bakal mati. Makanya gak apa-apa Pak, apa menek sing wis tuwa, nek sing mlaku sempoyongan, gaya teken Pak. Dan itu sunnah. Abu abiru sabil wa khud hayataka qabla mautik, dan persiapkan, pergunakan hidupmu sebelum matimu. Kenapa demikian? Apa kata beliau? Sesungguhnya engkau tidak akan mengetahui siapakah namamu esok, wahai Abdullah. Fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka ghada, karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui wahai hamba Allah siapakah namamu besok. Bisa jadi hari ini Abu Jundi, besok bukan Abu Jundi lagi. Apa? Mayit. Nek wis dadi mayit diceluk Abu Jundi kan? Enggak. Aduh sono mayite. Mayit. Aduh sono Abu Jundi. Enggak. Nek ngedusi Abu Jundi ku yo sik urip. Lah sapa arep ngedusi? Nek gak bojoku. Wong luruan. Tapi kalau sudah mayit. Makanya Nabi mengingatkan, karena kalian tidak tahu siapakah namamu besok. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, maka kita dianjurkan dalam kehidupan dunia ini untuk selalu waspada. Karena kehidupan dunia ini, kata Allah Jalla wa'ala, mata'ul ghurur, kesenangan yang sangat menipu, kesenangan yang memperdaya. Kadang kita ini lupa. Sampai-sampai sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq itu dengan sahabat yang lain mengaku, kalau kami sedang di majelis engkau wahai Rasul, kita ini selalu ingat surga, ingat neraka.
Tapi kalau sudah pulang ke rumah, kami lupa. Akankah kami akan jadi munafik? Itu artinya apa? Bahwa memang dalam kehidupan dunia sampai di rumah kita itu kadang banyak hal-hal yang melupakan kita. Makanya harus kita jadikan rumah kita ini sarana untuk zikrul maut, mengingat kematian. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini apa yang bisa saya sampaikan pada pagi ini. Seperti biasa, sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan waktu untuk tanya jawab. Silakan. Silakan. Kain ikram itu bisa. Sing di. Sing nggih. Iki di satu, yang lain mana? Dua. Nggih, monggo dua dulu, silakan. Bekas kain ikram itu bisa untuk apa itu? Kain kapan? Oh, kain kafan. Boleh? Enggak apa-apa. Punya ikram ya? Yang untuk persiapan. Oh iya, persiapan. Enggak apa-apa, boleh. Ya. Padahal tebel itu ya. Iya, enggak apa-apa. Tapi tetap dicuci, Pak. Kadang ada etikot iki rek, tak gawe kafan iki, mambu keringetku kata Mbah. Iki keringet bekasnya tawaf, bekasnya sa'i. Lah, sama aja. Apalagi ada yang keyakinan mari umroh, ikhramnya itu dioser-oserno nang Ka'bah. Mari dioser-oserno nang Ka'bah, mari ngono apa? Ini diniatkan dipakai untuk kafan. Ya jangan berlebihan seperti itu. La opo ate diusap-usapno nang Ka'bah. Diusapno, gak diusapno, gak akan ngefek kalau kita tidak mempersiapkan diri menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kenapa Pak demikian? Fisik kita ini dibalut dengan kain dunia, tapi ruh kita yang di alam barzah itu nanti diganti dengan apa? Dengan pakaian dari surga. Diganti. Kenapa? Kalau kita mampu menjawab pertanyaan mungkar nakir. Masih aku bekasi teko jihad, bekasi teko umroh, haji. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan diri, mampu menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya tentang 3 perkara, ia akan diberikan pakaian dari neraka. Apa kata Nabi? Buka Abu Daud 4753. Dua pinten, Pak. Kain ikhram 4753. Satu, maksudnya satu pasang. 2. PE. Nek sing bolak-balik umroh iku bingung. Ya. Malah ono sing njaluk, kok umroh ya? Engko kafane, kok kafane apa? Ikhrame aja dibuat. Kayakno aku. Ya, boleh diminta. Enggak apa-apa. 4753. Silakan. Al-Bara' bin Azib, ya. Dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami bersama Rasulullah SAW pernah mengiringi jenazah seorang yang berasal dari kalangan Ansor. Kemudian kami tiba di pemakaman. Setelah dimakamkan, beliau duduk di sisi kuburan dan kami mengelilingi beliau. Kami diam tidak bergerak, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Saat itu Rasulullah SAW memegang sebatang kayu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan berkata, mintalah perlindungan kepada Allah SWT dari azab siksa kubur. Rasulullah mengulangi pernyataan hingga 3 kali. Ketika mayit mendengar suara sandal orang-orang yang meninggalkan area pemakaman, ia akan ditanya, siapakah Rabbmu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi, datanglah 2 malaikat dan mendudukannya. Kemudian keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Ia menjawab, Rabbku adalah Allah. Kemudian keduanya bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, agamaku Islam. Kemudian ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah. Ditanya lagi, apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya.
Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memantapkan orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, kemudian ada suara dari langit. Apa suara itu? Benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku. Qad sadaqa abdi. Benarlah apa yang dikatakan hambaku. Berilah ia hamparan permadani dari surga. Afrishu minal jannah. Hamparkan permadani dari surga. Berilah ia pakaian dari surga. Ilbasu minal jannah. Beri dia pakaian dari surga. Kemudian Nabi SAW berkata, saat itu didatangkan untuknya wewangian surga dan kuburnya diluaskan. Kurang satu, pintunya belum dibuka. Waftah lahu baban ilal jannah. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Bukakanlah baginya pintu menuju surga. Maka ketika pintu itu dibuka, keluarlah wewangian dan bau surga. Hawanya sejuk, masuk ke alam kuburnya. Nah, ini contoh. Kalau dia sukses menjawab pertanyaan mungkar nakir, dikasih permadani, diberi pakaian, dibukakan pintu menuju surga. Nah, jadi yang paling utama di sini Pak, mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh. Di samping kita juga kafan itu sebagai pengingat kita mati. Baik, yang lain. Nih sebentar, silakan. Ya, pertanyaannya 3 ya. Apakah pada saat sakaratul maut, apakah ketika di alam kubur dengan mungkar nakir tadi itu, ataukah ketika di padang mahsyar di akhirat, ya kan? Yang benar yang pertama. Ketika saat kematian, sakaratul maut, malaikat itu akan memberikan kalimat la takhaf, jangan takut. La tahzan, jangan sedih. Sebagaimana diterangkan dalam Ibnu Katsir, silakan buka Fussilat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terjemahkan dulu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Baik, langsung ke statement ayat itu, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Ayo. Maka malaikat akan turun kepada mereka. Mujahid, As-Suddi, Zaid ibnu Aslam dan anaknya mengatakan. Ini semua para tabi'in ya, menerangkan tentang yakni ayat tersebut. Apa kata mereka? Bahwa yang dimaksud ialah di saat mereka menjelang kematiannya. Di saat mereka menjelang kematiannya, detik-detik ruh itu tidak dicabut atau keluar, karena ada kalanya dicabut, ada kalanya keluar sendiri. Kalau orang mukmin itu Pak, malakul maut nggak susah-susah, dia cuman berkata, ya nafsat thayyibah ukhruji, wahai jiwa yang baik, keluarlah, keluar Pak. Koyok mancur banyu dicur, ditampani mbek malaikat. Lah nek wong kafir Pak kagel metu. Akhirnya terpaksa dibatak. Apa dibatak iku rek? Ditarik. Sekuat-kuatnya. Digambarkan susahnya mencabut nyawa itu, sakitnya seperti apa? Besi panas merah membara. Kemudian ada kain basah
dibalutkan ke besi panas itu, lantas ditarik. Kira-kira ya apa kayak ini? Brodol kabeh. Terus lanjut. Iya. Bentar. Para malaikat itu turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Ya, para malaikat itu menandakan bahwa yang datang bukan satu, bukan malakul maut saja, tapi ada 2 malaikat lagi yang tugasnya khusus membawa ruh itu naik ke langit. Karena malakul maut hanya bertugas mencabutnya nyawa. Yang membawa ruh itu ke langit yaitu 2 orang malaikat. Jadi minimal adalah 3. Makanya disebut malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau 1 malak, kalau 2 malakani. Tapi ayat itu menyebut malaika, berarti mulai 3 dan seterusnya. Minimal 3. 3 itu siapa? Malakul maut dan 2 malaikat yang bertugas membawa ruhnya ke langit. Ya, jadi seperti itu, Pak. Yang lain, monggo Mas Adi, silakan. Bertemu dengan keluarganya di mana? Di dunia atau di alam kubur? Ya, dalam sebuah riwayat bahwa ruh itu seperti tentara. Dia bisa bertemu dan bersatu, tapi dengan syarat bahwa dia adalah sama-sama mukmin. Bisa, sangat bisa bertemu dengan orang-orang yang beriman, termasuk keluarganya yang beriman. Di mana? Di alam kubur sana. Tapi perkara ini sedikit diterangkan. Maka dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di antaranya ruh itu seperti itu nanti tabiatnya di alam kubur. Tapi kalau dengan orang kafir nggak bisa, Pak. Sekalipun karib kerabat nggak bisa. Makanya sejak di dunia pun nggak boleh dicampur antara kuburan orang kafir dengan mukmin. Boleh nggak dijadikan satu? Nggak boleh. Harus dipisah. Jangan sampai jangankan ditumpuk, dikumpulkan. Walaupun ini keluarga besar, ya kan? Tapi non muslim atau kafir, didekatkan saja nggak boleh. Kalau bisa jauh, dipisah. Baik, silakan Bang Denny. Ya. Tentu doa ini buka surat Al-Ahqaf 46 ayat 15. Ya, doanya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini doanya Nabi siapa ini? Siapa yang tahu? Doanya Nabi siapa? Halo? Daud. Yang lain? Door-press, semangat. Begitu ono door-press langsung browsing. Mbah Google dibuka. Ini doanya Nabi Sulaiman. Yugane Daud. Lah nek Daud iki kan bapake nggih
Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman nabi dan raja. Bapaknya pun demikian, nabi juga raja. Orang bilang King David. Wah, itu Raja Daud. Sebetulnya beliau nabi. Anaknya pun demikian. Bukan hanya nabi tapi juga raja. Terkenal ya kan, menaklukkan kerajaan Ratu Balqis, penyembah matahari. Lah ini doanya beliau. Coba dibaca surahnya, mulai dari awal, boleh. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, wa balagha amri 40 yauman, dan ketika usianya 40 tahun. Ini salah satu di antara berbakti kepada kedua orang tua. Ketika kita sudah usia 40 tahun, kira-kira orang tua kita usia berapa? Kalau orang-orang dulu itu nikah usia 20 tahun itu mungkin udah tua. Ya, udah tua. Bahkan mereka itu sudah balik biasanya nikah, apalagi perempuan. 17 tahun nikah, bagus. 18 tahun nikah, metu SMA. Tapi hari saiki kan, weh, sik cilik kok rabi. Loh itu bagus malah. Engki Kak Tuan, reng medune tak apa-apa. Ya. Abi ini berempat umur. 15 tahun ya. Bagus, yang penting sudah baik. Sudah balik ya kan? Boleh. Tapi zaman saiki, oh, dilokno wong. Datang komisi apa? Perlindungan anak. Ini masih di bawah umur, ini belum waktunya ini. Biar itu kasus siapa itu? Sepuji itu. Iya. Salah apa benar menurut syariat? Menurut syariat umur 9. Hah? Umur 9. Loh enggak, saya puji enggak 9 tahun. 12. Hah? Sudah balik kan? 12 tahun perempuan sudah balik kan? Boleh enggak? Boleh. Rasulullah menikahi Aisyah usia 7 tahun tapi belum berumah tangga. Begitu sudah balik usia berapa? 9 tahun. Baru serumah tangga dengan Nabi 9 tahun. Nek arek saiki sik dakonan ya. Jadi enggak apa-apa. Nah, 20 tahun itu termasuk terlambat. Nah, kalau anaknya usia 40, ibunya ketika menikah usia 20, berarti usia berapa? 60 tahun. Sudah tua apa enggak? Sudah masuk masa tua. Namanya apa? Syuyukh. Syuyukh itu 60 ke atas. Ghulam 1 sampai 15. Syabab 15 sampai 40. Kuhul 40 lebih 41 sampai dengan 60. 20 tahun aja. 60 ke atas itu namanya syuyukh. Makanya orangnya disebut syekh. Syekh itu bukan berarti ada dua pengertian. Syekh sebagai orang ahli agama, syekh memang wis tuwa. Enek duwe wong tuwa, syekh. Itu maksudnya kon niku tuwa. Tutuk syekh alim bukan, tapi juga ada makna konotasi syekh itu orang yang alim. Duduk tuwa wonge, tuwa ilmune. Bisa jadi anak muda dipanggil syekh karena apa? Ilmu. Syekhul Imam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masih muda, belum nikah kan, sampai meninggal kan. Pelajari itu kisah hidupnya. Baik. Jadi itu, apa yang diucapkan ketika usia 40? Ia berdoa, ya Rabbku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni,
tunjukilah aku, tolonglah daku, an ashkura, agar aku dapat mensyukuri nikmataka, nikmat-nikmatmu, allati an'amta alayya, yang telah kau karuniakan kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sebagai nabi, bapaknya juga nabi, nikmat sebagai raja, bapaknya juga raja. Daud juga raja, Sulaiman juga raja, nikmat. Dan bukan berarti harus jadi raja dulu baru berdoa, enggak. Kita ini diberi nikmat sesuai dengan proporsi kita, dan itulah yang terbaik untuk kita. Tetap wajib kita syukuri dan harus membaca doa ini. Wa an a'mala salihah, lanjut. Dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, dan aku agar dapat beramal soleh, yang engkau ridhoi, tardohu, yang engkau ridhoi, wa aslih li fi dzurriyyati. Kalau tadi berdoa untuk yang atas, ini berdoa untuk yang bawah, yaitu apa? Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Beri kebaikan kepadaku dengan cara aku berbuat baik kepada anak cucu. Dan ini kalimat yang jangan sampai lupa. Apa katanya? Sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau. Ini tandanya apa? Nek wis umur 40 tahun wajib tobat. Berarti umurnya wis 40 tahun, sudah masuk umur yang panjang. Mau tidak mau tobat. Loh, berarti sebelum itu boleh gak tobat? Bukan. Artinya apa? Orang kalau sudah sampai 40 gak tobat, dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu akan terus dilakukan sampai setelah 40 tahun. Bisa jadi sampai mati. Mestinya tobat kita usia 40 tahun. Tapi kalau Allah memberikan petunjuk, karena tahunya ayat ini kemudian, dan kita sudah diberikan petunjuk, pertahankan tobat itu sampai mati. Wa inni minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Iya. Maksudnya bagi mereka yang belum sampai usia 40, segera. Terutama deadline-nya usia berapa? 40. Harus ada konversi, perubahan besar, revolusi dalam diri kita. Perubahan besar. Itu titik baliknya adalah usia 4. Bukan urusan dunia. Kalau orang kan urusan dunia, konek durung 40, konek wis 40 tahun gak sukses, kon gak ira sukses. Itu urusan dunia, dan itu belum tentu benar. Sukses itu akhirat, itu lebih penting. Karena itu yang dapat menenangkan dan menenteramkan hati kita. Dan doa ini silakan diamalkan, istiqomah terus. Apalagi sudah lewat usia 40. Mestinya sejak usia 40 kita sudah amalkan doa ini. Kita baca terus. Ya saya ini dorong ngapal ya Ustaz. Yang kok mulai dibuka surat 46 ayat 15. Dikrop, dikopi, digedekno, templekno nang tembok nang kamar, apalno. Ini doanya apa? Untuk atas dan bawah, untuk orang tua dan anak keturunan kita. Wa inni tubtu ilaika, dan aku bertobat kepadamu, supaya dosa-dosa kita selama ini dibersihkan oleh Allah. Baik. Terakhir Pak ya, satu saja, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini kita diberi Al-Quranul Karim sebagai panduan. Di manakah Al-Quran ini pada saat kita di alam kubur, di alam barzakh? Al-Quran itu diamalkan.
Al-Quran itu diamalkan. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup, penjelasan, dan juga sebagai syifa, penawar, penyembuh dari berbagai penyakit, terutama penyakit jiwa. Tapi kalimatnya adalah hudal linnas, petunjuk bagi yang hidup. Jadi Al-Quran ini lebih bermanfaat untuk yang hidup. Makanya kalau sudah mati tidak perlu dibacakan Al-Quran. Justru pompong seoretnya nih kupingnya dikoreki rene. Koniku betik koniku. Tak wocokno Quran di kuping. Cek jine melayu. Ruqyah. Karena memang Al-Quran mukjizat. Dia bisa merupakan syifa, penyembuh. Dan dia adalah panduan hidup, petunjuk hidup agar kita hidupnya lurus. Nah, kalau sudah meninggal itu Al-Quran itu dia justru memberikan manfaat untuk kita. Karena itu termasuk di antara amal soleh, yaitu membaca dan mengamalkan Al-Quran. Nah, orang yang membaca, mengamalkan Al-Quran, dia tidak akan disiksa dengan siksa orang-orang yang melalaikan Al-Quran. Orang yang melalaikan Al-Quran itu nanti di alam kubur akan dipecah kepalanya dengan batu. Nah, kalau dia membaca, mengamalkan Al-Quran dalam hidup ini, dia dihindarkan dari siksa itu. Di mana siksa itu? Hadisnya panjang. Bukhari buka, KBC 712. Mari-mari goncang wolu. Iya. 712. Nabi itu kalau selesai sholat subuh tanya, siapa tadi yang bermimpi? Saya. Diceritakan. Ceritakan. Kata Nabi, Masya Allah. Suatu hari siapa yang bermimpi? Gak ada yang ngomong, Pak. Nabi sendiri, saya tadi malam bermimpi. Saya bermimpi dibawa oleh 2 orang. Wajahnya seperti umatnya Nabi Musa, Bani Israil. Membawa diriku ke Baitul Maqdis, negeri suci. Dalam perjalanan ditunjukkan Nabi dengan tamsil-tamsil siksa yang mengerikan. Ada 4 siksa. Silakan. Dari Samurah bin Jundab radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika setelah sholat, Nabi SAW menghadapkan mukanya kepada kami lalu bersabda, siapa di antara kamu yang bermimpi semalam? Kata Samurah, siapa yang bermimpi diceritakannya lah mimpinya itu kepada beliau. Kata beliau, Masya Allah. Kemudian pada suatu hari beliau bertanya pula, adakah di antara kamu yang bermimpi semalam? Jawab kami, tidak. Kata beliau SAW, tetapi aku bermimpi semalam. 2 orang laki-laki datang kepadaku, lalu keduanya memegang tanganku dan membawaku ke negeri suci, yaitu Yerusalem. Di sana aku melihat seorang yang sedang duduk dan seorang lagi berdiri dengan sebotong besi berkait atau kalung di tangannya. Para sahabat kami dari Musa menceritakan, laki-laki itu memasukkan kalung ke pipinya sampai ke kudu. Kemudian ditusuknya pula pipinya yang sebelah seperti itu juga, sehingga kedua pipinya itu bertemu. Jadi besi itu seperti pancing. Ditusukkan kemana? Pipi, tembus ke tengkuk, kemudian ditarik sehingga pipinya bersatu. Inilah siksa bagi para pendusta, pembohong. Nanti dijelaskan. Ini hadisnya panjang, saya singkat ya. Langsung saya jelaskan. Yang kedua, lanjut. Mana? Lanjut tanya aja, baca aja. Kemudian pipinya itu kembali seperti semula. Begitulah perbuatan itu dilakukannya berulang-ulang. Aku bertanya, apakah ini? Kedua menjawab, teruslah berjalan. Maka kami berjalan terus hingga bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang tidur terlentang, dan seorang lagi berdiri dekat kepalanya memegang sebuah batu.
maka dilemparnya kepala orang yang tidur dengan batu itu lalu pecah dan batu terpelanting. Si laki-laki itu pergi mengambil batunya, tetapi belum sampai ia kembali ke tempatnya semula, kepala yang pecah tadi telah kembali seperti biasa. Iya. Ada orang yang tidur, satunya berdiri. Yang berdiri membawa batu besar, dilemparkan batu ini ke kepala orang yang tidur itu. Kepalanya pecah, batunya terpelanting. Maka diambillah batu itu. Dia kembali ke tempat itu, kepalanya sudah utuh. Dipecah lagi, batu terlempar, diambil lagi, kembali utuh lagi, dipecah lagi, terus begitulah berulang-ulang. Inilah yang dimaksud orang yang tidak mau membaca Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupannya di dunia ini. Ini ancamannya. Jadi ini Pak, dihindarkan dari apa? Disiksa di dalam alam kubur. Al-Quran itu harus diamalkan, dibaca, al-muta'abbad bitilawati. Walaupun sekedar membaca itu merupakan ibadah, sekalipun tidak tahu artinya, tapi itu level basic, harus ditingkatkan dong memahaminya, ditingkatkan lagi mengamalkannya. Nah, kalau di akhirat barulah Al-Quran itu pahalanya akan datang berupa awan yang menaungi kita di padang mahsyar. 771 Muslim KBC. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Karena dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat bagi para pembacanya. Al-Quran yang dimaksud di sini bukan mushaf. Moro-moro teko, bukan. Yang datang itu pahalanya. Kenapa? Allah akan mewujudkan pahala-pahala kita di akhirat konkret, berbentuk, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Pahalanya membentuk apa? Lanjut. Bacalah Zahrawain. Bacalah Zahrawain. Apa itu? Yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Amalkan dua surat yang panjang ini. Kenapa? Karena keduanya akan datang pada hari kiamat nanti, seperti dua tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti dua kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Dia datang nanti pahalanya itu seperti dua kelompok burung. Iki sing seneng manuk iki. Seneng nih. Lu mangkane nek kon hobi manuk, maca Al-Baqarah, maca Ali Imran, kon kok duwe manuk nang akhirat. Dan manukmu gak usah mangani, justru manfaat membela kita dan menaungi kita. Lu manuke sapa iki? Manukmu. Olah pun nang ningsor. Manukmu di atas. Ya. Penghobi manuk itu mestinya penghobi Al-Baqarah dan penghobi Ali Imran. Mestinya begitu ya kan. Dan kita penasaran, koyo korek manuk rek. Kon gak usah mangani tuku kroto, gak perlu. Wis dicukupi rezekine sama Allah. Siapkan itu. Apa boleh kita niat untuk mendapatkan itu? Boleh. Karena ini akhirat. Yang tidak boleh itu baca Quran tujuan dunia. Kalau ini akhirat enggak ini? Akhirat. Aku malu iki rek, apa? Cek duwe manuk nang akhirat. Aneh kon ngaji nang ndi kon? Maca Al-Baqarah le manuk. Karo kok niki dalile ono. Ya. Baik. Jadi begitu Pak ya. Saya pikir cukup. Semoga bermanfaat. Semoga kita diberikan oleh Allah yakni kemudahan untuk memahami dan mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan kita diberikan oleh Allah kelak kematian yang baik, kematian yang husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat apa di? Cinta ini kira. Nang ini cokor kau.